Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Jurnal Investor. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan rencana saya melakukan investasi ya, nabung emas sejak bulan pertama nih, saat ini 31 Oktober sampai dengan rencana saya 200 bulan ke depan. Sama di video saya sebelumnya, saya sudah buat terkait dengan nabung ETF ya. Periodenya sama 200 bulan juga. Kenapa 200 bulan? Karena 200 bulan ke depan itu masa pensiun saya. Jadi saya persiapan untuk ke arah sana. Saya mulai nyicil nabung emas nih dari mulai sekarang 31 Oktober sampai dengan 17 hampir 17 tahun ke depan ya. Jadi setiap bulan saya akan update posisi portofolio saya di emas nih. Kemudian saya akan transparan kondisinya apakah positif atau negatif ya. Setiap bulan saya akan rutin investasi sekitar 1 juta rupiah. Saya mudah-mudahan konsisten ya, mudah-mudahan bisa konsisten, nanti akan saya update setiap bulan videonya. Di sini mungkin akan bertanya-tanya kenapa emas itu ya. Emas mungkin teman-teman udah tahu juga gitu. Dia pelindung nilai dari inflasi ya. Ketika emas itu 10 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh sekali ya harganya. Mungkin 10 tahun yang lalu masih 500 ribuan gitu ya. Saat ini ya udah lebih dari 2 juta. Kemudian ya sebagai aset safe haven ya, ketika ada sesuatu terjadi kita bisa gunakan, kita bisa jual gitu ya emasnya. Kemudian likuiditasnya tinggi yang mudah dijual gitu. Kalau sekarang banyak eh, ada emas digital, ada emas fisik juga. Emas digital sudah ada di plafon-plafon perbankan ya, di yang saya tahu di BSI sama di Mandiri ada di BRI ya, di Brimo, lewat aplikasi itu, Bion atau Brimo gitu ya. Kemudian aplikasi lain mungkin Pegadaian nih, Pegadaian sudah ada Tring ya. Kita bisa beli emas juga lewat Pegadaian. Itu selain emas fisik ya, kalau teman-teman berminat, dan kebetulan saya nabung emas ini di Brimo ya, teman-teman, supaya mudah menyisihkan, kemudian mudah beli gitu di Brimo. Dan di Brimo sebenarnya bisa juga kita ambil fisiknya, karena Brimo itu BRI sendiri kerjasama dengan Pegadaian. Jadi ketika kita mau ambil fisik, ya berarti kita harus ambil ke kantor Pegadaian yang ditunjuk gitu. Kemudian ini alasan utama ya, ada sekitar 6 alasan utama, relatif rendah resikonya, kemudian diversifikasi portofolio. Nah ini saya selain emas kan ada ETF juga ya, di video yang lain bisa teman-teman tonton. Jadi sebagai salah satu diversifikasi portofolio saja, saya adalah di ETF dan emas gitu. Kemudian mudah dipahami dan diakses ya. Emas dari zaman orang tua dulu kita sudah tahu emas seperti apa. Membeli emas gampang sekali, di mana-mana ada toko emas. Mau yang digital juga sekarang udah ada, mudah juga melalui aplikasi gitu ya. Bisa mulai dari nilai nominal yang kecil, saya rasa 10.000 udah bisa kali ya itu membeli emas digital gitu di aplikasi. Kemudian, nah ini tadi eh, diversifikasi portofolio ya, ini ada emas, ada properti untuk investasi, ada ETF atau reksadana dan saham. Oke, itu mungkin sekilas terkait mengapa saya pilih emas, karena ya pengen diversifikasi ya eh, portofolio saya gitu ya. Oke, langsung aja mungkin saya akan tunjukkan bagaimana portofolio emas saya di Brimo ya. Oke, saya login ke Brimo. Kemudian saya ke menu investasi. Kemudian saya ke menu emas. Nah, di sini saldo emas saya ya, sekitar 40.229 ribu rupiah. Ini saya sudah positif 28%. Artinya potensi keuntungan saya 9 jutaan. Harga belinya, harga jualnya terlihat di sini. Nah, saya lihat dua transaksi saya. Ini tanggal 25 Oktober saya beli 1 juta gitu. Dapatnya 0,4216 di harga 23.720 per 0,01 gram. Jadi kalau 1 gram jadi kali 100 saja ya. Sebelumnya saya pernah beli juga 2 juta gitu ya. Cuman ya saya anggap Oktober ini bulan pertama aja gitu ya, supaya bisa memudahkan, dan saya akan coba minimal bukan minimal ya, tapi mudah-mudahan konsisten lah 1 juta per bulan itu. Jadi ini kalau lihat di grafiknya, saat ini sedang turun memang dibandingkan 1 bulan terakhir. Puncaknya di 24.360, sekarang di 2.323.220 per 0,1 gram, atau
0,01 gram ya, atau 2.300.000-an per 1 gram. Bila dilihat 3 bulan terakhir, naiknya signifikan ya, dari 18.000 ke 24.000. Saya sendiri kan itu udah 28% ya. Kalau minggu lalu saya sempat mencapai 35% kalau nggak salah ya. Peluangnya 10 jutaan gitu. Oke, itu posisi investasi emas saya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus konsisten untuk nabung di investasi emas ini. Yang pasti orang bilang investasi emas itu tahan inflasi ya, nanti kita buktikan di 200 bulan ke depan. Oke, selanjutnya saya akan update sama seperti yang di ETF, saya akan update di Excel atau di spreadsheet saya posisi akhir bulan ini ya, saldonya berapa gitu. Ini kemarin saya coba update posisi 30 Oktober. Tadi emasnya sama ya, pembeliannya 1 juta itu sekitar 0,4. Oh ya, ini inisial saldo saya dulu sempat sebelumnya ya, sampai dengan bulan Agustus itu saya beli gitu ya. Total sudah top up investasi saya sekitar 30 jutaan. Gramnya sebesar ini 17,5381. Kemudian ini pas per gramnya ya, average-nya sekitar segini. Jadi total investasinya 30 juta, average-nya segini. Nah, pada saat bulan lalu itu sebetulnya sudah pernah mencapai 41 juta saldonya gitu. Artinya dengan waktu itu harga belinya sekitar 2.400.000-an ya, harga jualnya 2.300.000. Oh ya, ini yang saya tulis ini atau saldo yang muncul di bulan ini adalah saldo harga jual ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman beli misalkan saat posisi beli adalah 1 juta 0,4216, yang muncul di saldo itu bukan 1 juta, tapi sudah berkurang ke harga jualnya berapa. Jadi selisih harga jual harga beli ini di Brimo itu konsisten di sekitar 3,5% ya. Jadi cukup stabil lah, saya lihat dari bulan ke bulan itu meskipun ada naik turun, tapi selisihnya marginnya dijaga 3,5%. Berbeda dengan di yang lain, saya lihat di Bion yang BSI itu margin itu naik turun gitu. Kadang harga belinya turun 50, ternyata harga jualnya turun 100 gitu. Jadi ketika saya sempat dalam kondisi cek itu dalam kondisi 4% gitu selisihnya, kemudian di bulan berikutnya loh naik nih selisihnya menjadi 5%. Sempat juga malahan terakhir saya cek selisih sekitar 7-8% gitu ya. Saya nggak tahu kenapa penurunan atau kenaikan harga beli dan harga jual itu tidak sama ya. Tapi kalau di Brimo saya lihat stabil. Naik 100 belinya, jualnya naik 100 juga. Begitupun turunnya. Turun 100, jualnya turun 100 juga. Jadi konsisten selisihnya marginnya 3,5%-an gitu ya. Nah, ini saya akan catat posisi sekarang saldonya tadi 40 juta 229.728 ya. Nah, dengan 23.220 dengan harga beli di 23 23.220. Oke. Harga jualnya 22.400. Nah, ini saya secara keseluruhan untuk pembelian di bulan ini saya ada minus ya, minus 5,56% itu untuk pembelian bulan ini. Karena average pembelian bulan ini adalah di angka 2.300.000 ya, sedangkan saat ini di 2.200.000 harga jualnya. Jadi pasti ada penurunan selisih. Tapi ketika untuk di portofolio kan secara keseluruhan, average-nya itu saat ini adalah di 1.700.000. Nah, sedangkan harga jualnya 2.200.000. Jadi saya masih positif 28% ya dari secara total portofolio saya. Oke. Ini nanti akan saya update setiap bulannya. Oh ya, ini pembelian 25 Oktober, jadi baru 1 mingguan lah ya. Masih minus 5,56 karena tadi ada penurunan dari grafik terlihat. Secara keseluruhan positif ya, positif 28. Walaupun sebelumnya kemarin bulan lalu lah atau 2 minggu lalu 36, sempat 36, tapi setelah pembelian ini ada penurunan, jadi sekitar portofolionya positif 28% saja, 28,95. Oke, cukup video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, akan saya update di next month ya, atau nanti mungkin setelah pembelian berikutnya saya akan kembali.
Sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Salam investasi.